Para sahabat sehat, saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengapa saya sulit menjawab atau bahkan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dipijat. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskannya agar Anda bisa memahaminya. Simak sampai habis biar tidak gagal paham. Sahabat, banyak pertanyaan, sakit ini, sakit itu dipijat di bagian mana? Mohon maaf, sering saya tidak menjawab pertanyaan ini baik di WhatsApp, di kolom komentar YouTube, atau bahkan di Facebook. Kenapa? Alasannya pertama, karena sakit yang sama jawabannya bisa berbeda-beda. Sebagai contoh, ini saya sama Pak Pojo, ini dari Jambi, sedang belajar di tempat saya untuk menjawab pertanyaan bahwa contoh Pak Pojo ini misalnya sakit kepala. Ketika Pak Pojo sakit kepala akan berbeda dengan si A, si B, si C dan lain sebagainya yang juga mengalami sakit kepala. Sehingga saya tidak bisa menjawab dengan satu pertanyaan. Namun jawabannya pasti akan menyeluruh. Kenapa saya katakan menyeluruh? Harus dilihat dari semua aspek. Karena orang sakit bisa faktor medis, bisa faktor psikis, bisa faktor magic. Seandainya dia medis, bisa dari faktor tensinya yang tinggi, kolesterolnya yang tinggi atau trigliseridnya, atau mungkin tensinya normal, trigliserid kolesterolnya normal tapi ada sumbatan, atau oksigen ke arah otak berkurang karena kurang tidur, atau terlalu rendah, terlalu tinggi tensinya, atau memang ada faktor kecelakaan yang mungkin sudah lama, ada pernah terjadi benturan di bagian leher, terjadi jatuh, pernah pingsan sehingga tidak tahu waktu jatuh itu sehingga akan menggeser beberapa tulang, atau dari faktor makanan yang mohon maaf menimbulkan alergi, menimbulkan asam lambung, sehingga dari banyaknya faktor itu saya tidak bisa menjawab satu persatu karena saya tidak tahu real pastinya orang yang sakit itu kenapa. Makanya lebih baik kita cek secara menyeluruh. Apakah ada faktor psikologis atau magicnya? Bila ada, selesaikan dulu sisi ini. Kalau ada psikis bisa dilakukan seperti video tutorial cara mengatasi emotional detox. Kalau ada faktor magicnya, bisa didoakan lebih dulu kepada Tuhan untuk sisi itunya hilang. Nah, kalau sisi medis, mungkin dari asam lambungnya, telat makan, makan kekenyangan, makan yang terlalu pedas, atau makan makanan yang mengandung racun. Sehingga ketika pencernaan tidak baik, efeknya juga akan ke kepala. Karena asam lambung itu kalau naik juga salah satunya ke kepala. Juga bisa batuk flu, bisa telinga berdenging, bisa jantung berdebar, bisa sesak nafas, macam-macam. Sensasinya berbeda-beda. Bisa dari cervical ini, dari cervical 1 sampai ke 7, ini ada yang geser. Atau mungkin, mohon maaf, di bagian ini terjadi tonjolan. Sehingga orang Jawa bilang punuk, karena salah bantal. Posisi tidurnya terlalu di bagian leher, padahal pundak ini harusnya kebantalan, atau faktor-faktor lain yang memang perlu kita perhatikan. Makanya saya tidak bisa menjawab satu persatu secara rinci dan mohon maaf bagi saya tidak ada satupun titik mewakili sebuah penyakit untuk sebuah kesembuhan. Apakah sakit kepala atau apapun. Sakit ini titik pijatnya mana? Banyak sekali. Makanya semua harus dilihat dari sudut pandang. Dari aspek otot, aspek tulang, aspek psikis, aspek semuanya. Sehingga menyeluruh. Jangan hanya melihatnya dari sudut pandang. Sahabat bisa bayangkan, kalau hanya dari sudut pandang, angka 9 di lantai,
Bagi yang kanan sama kiri akan berbeda. Bagi yang kanan akan mengatakan 9, bagi yang kiri akan mengatakan 6. Nah, fakta di lapangan setiap orang sakit berbeda-beda. Sehingga kita harus hati-hati. Lebih baik cek semua secara menyeluruh. Apakah di semua jalurnya, meridian lambung, meridian tri pemanas, usus besar, usus kecil, kandung kemih, kandung empedu, itu bermasalah tidak? Mungkin dari sisi perutnya, mungkin dari cervicalnya terlalu memendek, ada yang bengkok. Jadi marilah kita saling mengisi bahwa saya tidak sempurna, saya masih banyak kekurangan. Dari sisi kekurangan ini, saya ingin membangun channel ini untuk tempat belajar. Sekaligus untuk, ya, seperti niatan awal saya bahwa keilmuan ini saya harus sebarluaskan. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf pada siapapun yang bertanya, saya tidak bisa menjawab dengan jawaban pasti A, B, C. Justru kadang saya sering katakan, ikuti video ini, gabungkan dengan video ini, karena titik pijatnya sama. Saya bukan tipikal orang yang menggunakan wuxing. Tidak, karena saya seorang autodidak, saya tidak punya guru. Jadi guru saya adalah tubuh saya sendiri, sehingga saya tidak pakai wuxing bahwa ini sakit ini, meridian ini yang bermasalah, harus ini. Enggak, saya enggak pakai itu. Makanya versi saya adalah dengan anatomi tubuh manusia. Tulang, otot, kembalikan yin dan yang-nya, kembalikan tubuh itu, otot dan tulangnya ke karoseri awal. Sehingga ketika segala sesuatunya kembali, ya kita kan kembali lebih baik. Tidak ada menjadi masalah. Semoga video ini membantu beberapa pertanyaan yang mungkin dari sahabat sehat yang sudah jadi terapis ataupun masih awam, bahwa ingat kita untuk terus belajar dari waktu ke waktu, melihatnya dari sudut pandang yang berbagai macam, sehingga kita akan lebih luas, lebih menyeluruh, dan tidak sempit ketika sesuatu rumus dijalankan kok tidak menemukan jalan kesembuhan, mungkin kurang apa, sehingga akan lebih mengerti. Terima kasih. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ada yang ingin disampaikan Pak Pujo? Terima kasih, semoga bermanfaat.